Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Gimana kabar kalian hari ini? Baik saja kan? Kali ini kita membahas terkait Tejandra Teja. Kali ini mengeluarkan komentarnya buat para pembenci yang selalu mengomentarin tentang Wus. Belakangan ini Wus viral ya kan, karena banyak sekali nyinyiran yang keluar. Kali ini Tejandra Teja membungkam Mahfud MD, PDIP, Ganjar, Hasto, semuanya yang ikut nyinyir. Kita lihat langsung gimana videonya. Sebelum kita ke videonya, bantu like, subscribe, dan share dulu video ini. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Mahfud MD, dia meniup peluit atau meniup, melemparkan isu lah gitu ya. Dia bicara soal proyek IKN dan juga WUS ini yang syarat korupsi katanya, ada markup dan lain-lain. Kemudian disambut lagi sama PDIP. Adalah kader PDIP, siapa itu sudah saya bahas di konten saya terdahulu. Ibu Mega itu sudah peringati dari dulu, penting nggak itu WUS gitu, ya. Seakan-akan mau menyalahkan Jokowi. Sekali lagi, saya bukan Ternak Mulyono ya. Saya bukan pendukung Pak Jokowi, saya pendukung Prabowo. Dari dulu sudah saya katakan saya pendukung Pak Prabowo. Tapi saya respect sama Pak Jokowi, ya. Kembali lagi. Hasto yang sudah dapat amnesti dari Prabowo ikut-ikutan ngomporin soal WUS. Adalah saya baca tuh beritanya, nggak usah dibahas lah, ya. Tapi mereka lupa. Puan itu puji-puji WUS ketika diluncurkan. Bulak-balik Bandung, nanya mau kuliner di mana. Bahkan baru-baru ini dia naik lagi WUS, nanya mau kulineran di mana ya, ada ide nggak? Ganjar juga memanfaatkan WUS waktu itu untuk mempopulerkan dirinya. Dia puji-puji itu WUS tuh. Nanti dia akan lanjutkan transportasi massal bla 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 ketika dia mau nyapres. Jelas kan dia mendompleng proyeknya Jokowi WUS itu yang dia sebut-sebut akan dilanjutkan membangun transportasi massal. Itu kan modal dia untuk nyapres dulu. Mendompleng WUS. Baca deh jejak digitalnya. Nah, tapi kalau ada orang yang merasa perlu cepat gitu ya, seperti yang dipromosikan Ganjar. Ganjar kan dulu promosinya begini. Nah, dengan kereta WUS ini, wih, yang promosi dia loh, bukan saya. Orang yang tinggal di Bandung bisa kerja di Jakarta. Itu juga menurut saya sih membesar-besarkan. Berapa itu tiket WUS itu? Kalau orang mau tinggal di Bandung kerja di Jakarta PP. Ya, kemahalan lah. Ya, tapi kan mau nyapres waktu itu. Oke deh. Nah, menariknya lagi yang tadi saya katakan di awal. Pak Mahfud yang meniup-niup soal proyek IKN dan WUS ini ada nuansa korupsinya, ada penggelembungan, ada markup, ya. Sekarang seakan-akan tanda kutip ya ditampar oleh Prabowo Subianto. Ya. Saya lihat di beberapa media massa beberapa hari terakhir ini yang dibicarakan WUS. Sekali lagi, saya bukan pembela Jokowi ya, saya bukan Ternak Mulyono gitu ya. Seakan-akan penting banget mau menjatuhkan Pak Jokowi. Nah, oleh karena itu, baru-baru ini di beberapa media massa, ini contoh lah salah satu, Prabowo muncul. Sebelumnya dia panggil itu Menko Perekonomian Pak Erlangga Hartarto. Dia panggil juga itu Purbaya. Dia panggil juga beberapa menteri yang lain membicarakan penyelesaian masalah WUS. Inilah presiden yang cepat tanggap. Akhirnya beliau mengambil keputusan atas nama semua bangsa. Ya. Kita lihat nih salah satu berita, dia bilang. Kutipan berita ini bilang, Prabowo siap tanggung jawab soal WUS
tanggung jawab saya. Mau apa? Mati lu. Saya sudah pelajari. Tidak ada masalah. Lah kan sebelumnya kan muncul itu diskusi-diskusi itu di mana ya, negara Arab tepatnya mana gitu ya, lupa lagi saya tuh. Bikin kereta cepat dengan jarak lebih jauh daripada Jakarta-Bandung, biayanya kira-kira hampir sama dengan kereta cepat WUS yang jaraknya cuma Jakarta-Bandung. Tuh kan. Ya, mereka langsung mengambil data itu, langsung mengiyakan seakan-akan ada indikasi korupsi. Saya tidak tertarik soal apakah ada korupsi atau tidak ada korupsi. Itu biarkan urusan KPK lah kalau dia mau periksa gitu. Ya. Tapi sekarang dengan pernyataan Pak Prabowo, saya sudah pelajari, tidak ada masalah. Mau apa? Mau apa? Sekali lagi saya bukannya bilang pasti tidak ada korupsi. Saya nggak bilang itu juga. Dan saya nggak penting lah soal ada korupsi atau tidak ada korupsi. Bukannya nggak penting ada koruptor atau tidak koruptor. Ya penting juga sih. Ya kan? Tapi masalah ini sudah dibuat atau dipolitisasi. Dipolitisasi menurut saya. Ya. Oleh karena itu dengan cepat Pak Prabowo mengambil alih, mematahkan isu-isu liar ini, ya, dengan memanggil tadi Purbaya, Erlangga Hartarto, dan beberapa menteri lain. Akhirnya dirumuskanlah sebuah mekanisme penyelesaian hutang WUS. Dalam pidatonya Pak Prabowo bilang, yang namanya proyek transportasi massal, contohlah kereta api sekarang, pemerintah itu subsidi 60%. Artinya proyek kereta api, ya pasti rugilah awal-awalnya. Ya mungkin setelah sekian lama untung. Subsidi. Sebagian diambil alih oleh pemerintah. Itu contohlah transportasi massal. Kemudian, bagaimana penyelesaian hutang ini? Yang sebelumnya Purbaya belum apa-apa bilang tidak akan jangan minta dari APBN. Akhirnya Pak Prabowo bilang kita cicil tiap tahun. Saya baca kalau saya tidak salah berapa itu, berapa triliun gitu per tahun. Kita cicil dari uang korupsi yang yang dikorup gitu ya oleh para koruptor. Kan sekarang para koruptor lagi diburu nih sama Pak Prabowo nih ya. Terakhir ada jumpa pers itu ada tumpukan uang di Kejaksaan Agung berapa triliun itu ya. Nah itu akan dipakai untuk membayar hutang WUS itu. Akan dibayar. Ya, jadi udahlah jangan banyak bawel lagi. Pak Prabowo siap tanggung jawab. Nah, kalian mau bilang sekarang Pak Prabowo yang salah? Menurut saya pidato Pak Prabowo ini sekaligus menurut saya ya, Anda boleh tidak setuju, menunjukkan ya dia tidak mau mengambil keuntungan dari polemik WUS. Orang-orang kan berteori, wah ini Pak Prabowo sama Pak Jokowi begini lagi renggang gini. Sekali lagi Pak Prabowo membuktikan dia tidak ambil keuntungan dari polemik kereta WUS. Misal begini loh, kalau dia mau ngambil keuntungan mau menjatuhkan Pak Jokowi, misal, ya dia bilang ya oke, silakan KPK periksa misalnya. Saya juga percaya bukan berarti Pak Prabowo mau melindungi yang orang anggap misalnya Jokowi melakukan korupsi atau pihak-pihak melakukan. Saya nggak yakin itu. Tapi dia mau mematahkan perbincangan-perbincangan yang kontraproduktif. Inilah contoh seorang negarawan yang meletakkan kepentingan bangsa di atas segala konflik yang nggak penting gitu. Dia juga bisa memanfaatkan polemik ini untuk misalnya menyudutkan Pak Luhut kan. Kan kita tahu lah bagaimana hubungan Pak Luhut dengan Pak Prabowo dulu. Apalagi ketika Pak Prabowo diberhentikan karena tragedi Mei. Tapi dia rangkul tuh Pak Luhut.
Dia rangkul tuh musuh-musuhnya menurut saya ya, seperti Pak Wiranto. Loh, Anda pernah lihat negarawan seperti ini? Sekali lagi kalau dia mau ngambil keuntungan dari polemik WUS ini untuk menyudutkan Pak Luhut, bisa banget. Bisa banget. Saya bukan membela Pak Luhut ya. Tapi saya lihat nuansa pidato Prabowo ini yang menyatakan siap tanggung jawab soal WUS. Wah, hebat banget. Hebat banget. Apa? Ya, saya sudah pelajari katanya. Tidak ada masalah. Baru-baru ini kan Pak Jonan juga dipanggil kan sama Pak Prabowo. Saya nggak tahu sih ya, diskusi apa antara Pak Prabowo dengan Pak Jonan. Menurut rumor, gosip, dan segala macam, Pak Jonan lah dulu yang tidak setuju dengan proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung. Menurut rumor dan gosip juga, gara-gara itu pula dia diberhentikan oleh Presiden Jokowi. Gosipnya dan rumornya loh ya. Tapi yang saya acungkan jempol kepada seorang Jonan yang tahu banget lah soal kereta cepat WUS ini, dia tidak banyak bacot sedikit pun ketika dia sudah tidak menjabat. Tidak sedikit pun, gentleman dia. Walaupun mungkin kalau gosip itu benar, dia pasti sakit hati dong. Dialah yang berkepentingan untuk terus ngoceh soal WUS. Iya kan? Tapi Mahfud tidak seperti Jonan. Dia padahal kan Menko Polhukam, urusan hukum juga kan. Kalau memang ada korupsi di proyek WUS itu, ketika dia jadi Menko Polhukam, dialah yang harus membongkar itu korupsi. Jangan setelah tidak menjabat baru ngoceh ada korupsi. Ini kayak kacang lupa kulit mau menjatuhkan sang kulit. Lah iyalah, jelas saya ini ngelihatnya. Jelas banget. Maka saya sangat menyayangkan ya kalau seorang negarawan seperti, saya negarawan ya tadi sebut ya. Kayaknya belum lah, menurut saya belum. Orang lah seperti Mahfud gitu ya, melontarkan isu-isu menurut saya murahan. Terlepas benar atau nggak benar gitu ya isunya ya. Poin saya adalah ketika lu jadi Menko Polhukam, apa yang lu lakukan untuk proyek IKN maupun WUS? Jangan sekarang sudah tidak menjabat baru ngomong. Memalukan. Anda kan Panglima Hukum pada waktu itu. Kalau Anda nggak bisa benahi, berhentilah kayak Jonan. Ambil inisiatif, mundurkan diri. Kalau saya jadi Pak Mahfud, orang-orang yang kenal saya, ya, saya ngundurkan diri tuh. Karena saya sebagai Menko Polhukam nggak mampu mengusut korupsi atau markup IKN maupun WUS. Tapi sudah tidak menjabat, koar-koar. Seakan-akan paling hebat gitu. Memalukan menurut saya. Memalukan. Inilah ironis. Tapi orang-orang seperti Pak Mahfud dipuji-puji sama Kadrun dan Badrun. Padahal dulu dia pelindung gitu. Ini lucu lah. Nah inilah hebatnya Pak Prabowo. Meskipun dulu dia dimusuhi, dulu dia pernah kalah 2 kali sama Pak Jokowi gitu ya. Tapi dia tetap menganggap apa gitu ya, dia pernah bilang 1000 teman masih terlalu sedikit, tapi 1 musuh terlalu banyak. Ini dibuktikan lagi. Dia bukan tipe orang yang suka cari musuh. Musuh pun dirangkul sama dia. Bedalah sama, mohon maaf, Pak Mahfud yang terus-menerus nyari musuh karena gara-gara kalah Pilpres. Aduh, sedih lah saya kalau ngelihat inilah ya, polemik-polemik yang diciptakan oleh para orang atau partai atau apa yang kalah Pilpres. Hasto yang sudah dapat amnesti sekarang mulai ngoceh lagi. Capek deh. Ya. Harusnya kita tuh bersama-sama, sudahlah, mau menang mau kalah, kita bersama-sama bangun negara ini. Pak Prabowo kan bilang, ya sudahlah, kalau sudah kalah ya sekarang kita gabung, kita bangun negeri ini. Bukan terus ribut seperti zaman
kampanye, pilpres. Ini kan yang terjadi setiap hari seperti itu. Ya kan? Menyedihkan dan memalukan menurut saya. Oke, jadi poin saya adalah, ya mari kita dukung ya pidato atau pernyataan Pak Prabowo yang bilang siap tanggung jawab soal WUS. Ya, dia yang bertanggung jawab sekarang. Ya, dan dia sudah katakan, sudah saya pelajari, tidak ada masalah. Masih mau ngomong lagi? Ya sudah, silakan sekarang serang seorang yang namanya Prabowo Subianto, yang sudah mengambil alih tanggung jawab proyek WUS. Monggo mas, ya. Saya nggak tahu lagi deh, ya. Kalau ini sudah diambil alih oleh seorang presiden, masih aja di kulik kiri kanan, nggak ngerti saya. Orang seperti pakar hukum tata negara Refli Harun yang harusnya apa ya gitu ya, berwawasan lebih luas, tapi podcastnya selalu ngomongnya menyudutkan terus. Apa sih maunya Refli Harun? Makanya saya lagi mau ngecek nih nanti Refli Harun ini podcastnya apa lagi nih, ya. Nanti podcastnya Rocky Gerung apa lagi nih, ya. Juga podcastnya para hater-hater itu Rudy Kamri ya, Kamri apa Kampret ya, Rudy Kamri ya. Apalagi itu podcastnya. Harusnya podcast-podcast mereka itu sesuatu yang membangun dong. Jangan terus lempar-lempar ijazah palsu lah, sekarang Gibran lah, kayak si Roy Suryo dan kawan-kawan gitu. Negara ini kapan majunya? Ya. Oke deh, bagi para kadrun dan badrun, bertobatlah. Kalau masih nggak mau bertobat, ya silakanlah. Ya, lama-lama orang juga nggak mau dengerin Anda juga kok. Nggak mutu kok ngomongan Anda. Oke, itu dia video gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.